Beat Radio. BeatRadioID.com. Selamat malam, Bang Krisna. Malam, Mas. Terima kasih nih atas waktunya menyempatkan diri untuk bersama-sama kita di Beat Radio Indonesia. Sama-sama kita juga terima kasih nih udah diundang ke Beat Radio Indonesia. Ya. Sebuah kebanggaan ya, kita bisa bertemu dengan bertahan dingin yang bisa mendatangkan Metallica ke Indonesia. Kalau boleh tahu, mungkin bisa mempersingkat waktu, kita juga mau menanya ini ceritanya bagaimana Black Rock Entertainment bisa mendapatkan satu chance untuk mendatangkan Metallica ke Indonesia. Ya, jadi ceritanya gini Mas, kita itu berdiri kan Black Rock tahun 2011. Nah, band yang pertama kita approach memang Metallica. Cuman kita nggak ngoyo, dalam artian kita approach artis manajemennya, jadi nggak jadi ya terserah, kita nggak bisa apapun. Oke. Komunikasi dengan mereka ada, tapi tidak sering. Bulan sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, kita bulan. Nah, dengan jalan kita makin studi brand kita. Oke. Jadi concern kita di sini kita lokasi lihat ke mereka bahwa kita ada presiden di tahun 93. Black Rock ini mengutamakan security dibanding apapun. Jadi security plan yang kita udah bikin, kita rencanakan sama-sama, kita kirim ke mereka. Mereka terima dengan baik. Berjalannya waktu ya kita konsentrasi dengan event lain, kita ini tidak terlalu menunjukkan dari kita. Nah, belakangan mulai sering komunikasinya, sering komunikasi, wah saya bilang ini ada harapan gitu kan. Terus apalagi pas Black Album kemarin, saya lupa Jason Newsted atau Jason Newsted kalau nggak salah, dia bilang bahwa Jakarta di radarnya mereka, makin semangat lagi gitu. Terus bulan Oktober, Maret tahun lalu, mulai sering email dari Komunikasi lebih gencar ya. Betul. Volumenya semakin sering ya. Makin wah, jadi angin udah mulai berasa angin nih kita Itu jadi udah kita siapkan segala sesuatunya dengan baik. Sekarang kita mau dari tahun 2011 yang kita tujukan yang dulu. Jadi kita persiapannya udah lama sebenarnya. Jadi setahun ya. Udah lebih dari setahun Baru realisasinya di 25 Agustus 2013 ini. Jadi memang tanggal 14 Juni itu confirmation letternya dari artis manajemennya terbit. Saya juga persiapan saya enggak sih bahwa ini Metallica jadi juga gitu. Jadi maaf saya potong. Jadi melihat ini kan kalau artis luar negeri untuk melihat Indonesia kan kayaknya dia momok gitu kan. Waduh, Indonesia, mereka selalu berpikiran masalah travel warning. Tapi di sini Black Rock Entertainment memberikan mereka statement awalnya adalah security protect gitu ya. Nah, jaminan security protect ini sampai mereka yakin bisa we come to Indonesia, to Jakarta make a concert. Proteksi security ini seperti apa yang bisa meyakinkan mereka bahwa mereka deal we go to Indonesia gitu. Jadi selain plan yang tadi kami sampaikan itu kan terdiri dari emergency-nya si Metallica, jumlah personil, dari kepolisian, maupun yang lain, maupun internal security kita. Selain itu kami juga sampaikan bahwa Jakarta atau Indonesia itu dibanding 20 tahun yang lalu yang udah totally different. Ini dibanding tahun 1993 ya. Itu kan Om Siaran itu salah satu pionir promotor lah. Cuma kan memang infrastrukturnya tidak sebagus sekarang. Betul. Dari ticketing system, ya kan, dari security juga. Security protect. Itu kan menyangkut crowd control ya Mas ya. Benar. Sekarang kita udah lebih canggih lah. Terus juga edukasi orang-orang di Jakarta sudah beda dari 20 tahun yang lalu. Sudah lebih siap mungkin ya sekarang. Ya, karena memang udah banyak konser di sini, ya kan.
informasi dari TV juga udah bebas terbuka gitu ya. Indikatornya banyak sih mas, contoh-contoh konser yang lebih konser yang lebih genre metal juga itu tahun kayak Sony mereka buat pulang nggak ada kerusuhan. Jadi indikatornya banyak itu membuat keyakinan mereka untuk datang Sony juga selain security plan yang kita sudah sampaikan bersama-sama gitu. Dan kemungkinan ini kalau saya rasa Metallica adalah konser yang kedua di Indonesia. Sebelumnya tahun 1993 sempat dia datang kemari kan. Karena kan dulu kan waktu datangnya Metallica kemari ada satu kerusuhan yang cukup heboh gitu kan, yang membuat mereka I'm not safe if I come to Indonesia gitu kan. Tapi dengan jaminan proteksi, safety protect untuk mereka merasa make sure, yakin untuk datang ke Indonesia. Dari venue juga kan beda ya. Venue yang di Lebak Bulus ya, Lebak Bulus. Waktu itu Sunan Tiga di Lebak Bulus ya. Asetnya juga kita lebih banyak kan Betul. gitu. Terus apa namanya yang kita diklasifikasi segala macam dan walaupun itu rusuh tahun 93, Metallica itu mengklaim sebagai konser dia terbaik. Untuk jangka waktu berapa tahun saya lupa. Itu dalam terbaik dalam arti kata di Indonesia, di Asia atau di dunia? Turnya mereka terbaik. Di Jakarta tahun 93. Untuk selanjutnya kita cut dulu, Mas Krisna. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Siap. Menyambut Metallica konser di Indonesia, Jakarta. Di sini kita juga masih bersama Bang Krisna Raditya dan Bang Iksan. Bang Ican ya, dia makanya Ican ya. Kita balik lagi nih. Tadi kita sudah bahas perihal maintain komunikasi dari Black Rock Entertainment dengan pihak Metallica yang sudah terbina mulai dari 2011 ya, Mas Krisna ya. Dan juga mereka sendiri akhirnya menyatakan confident untuk bekerja sama dengan Black Rock Entertainment selaku promotor mereka di Indonesia, di Jakarta, dan dengan mekanisme security plan. Jadi memang di sini kita harus meyakinkan bahwa Indonesia itu so more different with the 20 years ago lah, dari 93 dengan sekarang penontonnya lebih edukatif ya, dan juga mungkin yang sekarang lebih siap secara infrastruktur, teknologi dan segala macam. Jadi intinya dijamin aman ya. Iya. Nah sekarang kita mau nanya lagi nih ke Mas Krisna, setelah kita bicara masalah tiket box, kita mau bicara lagi kapasitas dari si Metallica sendiri, dia itu apakah full equipment dibawa kemari atau hafal? 50% mereka bawa dan 50% kita siapkan di Indonesia. Gimana tuh Mas Krisna? Jadi untuk Asia Tour tahun 2013 ini mereka bawa 3 set alat gitu. Jadi kayak apa namanya? Jadi misalnya satu negara satu set, satu lagi udah siap di negara berikutnya gitu. Jadi continue ya, continue. Kayak estafet lah. Estafet. Jadi tidak ada sempat hari yang jeda. Jadi misalnya di suatu negara dia satu kontainer satu pesawat. Oke, saya ini ya. Sebentar, biar enak. Lepas saja. Ya. Jadi kalau untuk yang operasi seperti disampaikan Krisna tadi itu kan ada 3, mereka mempersiapkan 3 pesawat ya. Masing-masing kita perhitungkan itu satu pesawat itu sekitar 11 kargo. Ya. Jadi kalau mereka katakan nanti tanggal 22 ya yang di KL ya, Kuala Lumpur. Nah itu sudah satu ada pesawat di sana kan gitu ya. Nah tanggal 24-nya satu sudah di Singapura. Nah satu lagi tanggal 25 udah di Jakarta. Jadi artinya nggak ada yang kosong, bakalan terus jalan. Jadi masing-masing negara ini sudah tersetting. Sedemikian rupa gitu ya. Dan memang luar biasanya mereka sangat, kalau kita lihat sangat profesional sekali. Mereka sangat memperhitungkan sekali semua detailing ininya. Ya mudah-mudahan grup band Indonesia juga bisa dari seperti itu nantinya kan gitu ya. Jadi pada waktu show nanti mereka tidak meleset jamnya ya. Iya. Terus itu nanti untuk di Gelora Bung Karno sendiri gate opennya dibuka dari jam berapa sampai mulai show-nya? Gate open. Untuk gate open dari ring 3 itu untuk masuk ke jogging track yang di luar GBK itu kita buka jam 12 siang. Jam 12 siang sudah dibuka. Jadi biar tahu jam 12 siang gate open sudah dibuka ya. Gate open luar ya. Gate open luar, yang di luar. Untuk masuk venue kita buka jam 5 gitu. Karena memang kita nggak pengen Metallica-nya sudah mulai, orang masih ngantri di luar untuk
masalah tiket. Kita jadi penumpukan masalah gitu. Iya. Karena kan banyak ya 50.000 orang gitu, jadi agak siang gitu. Gitu, tapi nggak usah khawatir karena di sana juga banyak jajanan apa segala macam semuanya, jadi santai-santai bisa lah. Nah, ini kita bicara barusan statement dari Mas Krisna, targetnya adalah 50.000 penonton. Nah, dengan kapasitas 50.000 penonton ini sudah seperti kita mengadakan sebuah acara pertandingan sepak bola. Nah, ini untuk proteksi dari teman-teman kita penonton ini, apakah memang ada special protect dari keamanan yang memang sudah disiapkan dari Black Rock Entertainment, itu seperti apa, Mas? Betul, jadi security yang yang akan bertugas di tanggal 25 Agustus itu terdiri dari aparat dan internal security sendiri gitu. Hampir 3.000 orang akan turun dikerahkan di Gelora Bung Karno, akan flow ya kan, masa segala macam seperti itu, dan di dalam venue-nya sendiri juga akan ada security di situ. Jadi ya saya yakin aman sih. Saya lihat juga baca dari komunitas Metallica di Jakarta, mereka benar-benar menjaga, mengimbau jangan lagi ya gitu. Seperti itu. Dan yang dulu khusus sekarang juga baru semua ya. Durasinya juga beda sih sekarang. Iya, nanti kan kita sama-sama botak sekarang. Lu gondrong. Sambil cukur gitu ya. Sekarang gini, penikmat musik rock atau metal atau heavy metal atau super heavy metal nggak tentu harus gondrong. Benar. Sekarang agak lebih elegan. Kayak lo kan sekarang ada ban yang tengah gitu kan, gitu. Jadi memang di sini baik kru, terus kru dari Metallica sendiri, kru dari Black Entertainment sendiri, dan juga mulai dari penonton, mereka pasti akan lebih safe ya, Mas, jaminannya gitu ya. Dan juga dipastikan bahwa gate open luar itu jam 12 ya, sudah dibuka. Oke, terus kita kembali lagi masalah selanjutnya ini perihal mengenai sound system ya, Mas. Kapasitas sound system dengan GBK yang sekian luas itu berapa ribu watt yang harus kita siapkan, dan pihak Black Rock Entertainment menyuguhkan kepada penikmat atau fans beratnya Metallica ini seberapa ribu watt ini, Mas? Jadi kalau sesuai riders yang mereka berikan ke kami itu ya, itu termasuk delay ya, itu ada 200.000 watt. Wah, 200.000 watt. Dengan kapasitas lighting juga, itu apa totally 200.000 watt atau berbeda? 200.000 watt itu hanya untuk sound aja. Sound aja. Ya. Untuk lighting saya nggak apa lagi. Yang 364 berapa? KWH ya? Oke Mas, itu udah ada babak, kita akan lanjutkan selanjutnya setelah berikut ini. Di Gelora Bung Karno, Black Rock Entertainment Metallica Live in Jakarta 2013 ini tanggal 25 Agustus 2013 di Gelora Bung Karno. Ini salah satu kesempatan yang unik ya. Sudah sekian lama dari 93 masuk ke 2013. Jadi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu mereka konser di Jakarta di Lebak Bulus. Sekarang kita dibikin lagi oleh Black Rock Entertainment dengan kapasitas 54.000 penonton targetnya, dan sudah 20.000 tiket. 20.000 tiket per hari ini sold out, terjual. Ayo buru-buru, jangan sampai nanti ketinggalan, kekurangan tiket kehabisan ya. Kehabisan tiket. Makanya sekarang bisa langsung beli di Beat Radio Indonesia di Jalan Warung Buncit nomor 9A, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Iya, betul sekali. Jadi untuk Beat listeners, fans dari Metallica atau Metalhead di seluruh Indonesia, maybe tidak hanya di Indonesia ya, pendengar kita kan ada di Malaysia. Syukur-syukur dari Australia ini kemarin. Iya, kalau kehabisan tiket di sana dia sini pastinya. Kan? Iya, di sini kita juga membuka line telepon. Iya, untuk kalian bisa bertanya mengenai teknis pembelian tiket, bagaimana nanti akan diperjelas langsung oleh ini dari Black Rock Entertainment, dan mungkin juga dari Bang Ican nanti selaku direktur Black Box. Di sini bisa menghubungi ke nomor 0816 287 189.
Ya, silakan langsung ada yang mau bertanya mengenai pembelian tiket bisa langsung di 0816 287 189. Oke, kita ngomongin tiketnya. Kebetulan ada Bang Ihsan, kita bisa langsung komunikasi langsung nih sama Bang Ihsan. Iya, Bang Ihsan. teknis pembelian tiket. Nah, ini kita mau bicara masalah teknis pembelian tiket. Bagaimana Bang Ihsan bisa dijelaskan untuk big listeners dimanapun berada Bang Ihsan? Ya, kalau teknis pembelian tiket itu ya umumnya itu kita lakukan itu dengan dua cara. Oke. Itu dengan cara satu online, satu lagi offline. Oke. Online itu tentunya kalau katakan masyarakat mau beli tiket masuk ke online-nya kita www.blackboxtix.com. Sekali lagi saya ulangi www.blackboxtix.com. Tix-nya ini TX. Untuk listeners, kalau mau beli tiket online bisa langsung di www.blackboxtix.com. Ya. Oke. Atau juga kita juga membina kerjasama dengan beberapa tiket box ya yang sering dalam partner dengan kita, dan itu jumlahnya cukup banyak. Saya sendiri nggak hafal ya. Tapi yang saya ingat itu ya yang seperti Raja Kartis, kemudian terus 7-Eleven, Bistara. Bistara juga ya. Ada satu lagi tuh saya ingat itu kalau nggak salah itu yang cukup besar itu Indotix.com, Indotix ya, Indonet. Dan nyala juga Mas. Bit Radio tentunya Mas. Nggak mungkin buat sekali. Nah, kenapa kita bekerja sama dengan mereka? Prinsip kita adalah agar tiket ini gampang didapat. Jadi ada lebih memudahkan. Ya, tersebar sebanyak mungkin di seluruh Jakarta, bahkan sampai di luar Jakarta, kan begitu ya. Bahkan kita melakukan kerjasama dengan salah satu bank swasta ya. Dengan bank swasta juga. Ya, bank swasta itu kalau boleh saya sebutkan juga Bank Mega. Ya. Tapi itu penjualannya hanya untuk yang memiliki card holder atau kredit card yang dari Bank Mega. Kalau mereka jatuhnya bisa menjadi corporate box ya kan, corporate ataupun personal dengan gold card cardnya Bank Mega ya. Jadi intinya kita menjual seluas-luasnya sehingga masyarakat itu mudah mendapatkan tiketnya kan begitu ya. Nah, sekarang tergantung masyarakat sendiri pilihannya mau bagaimana. Apakah mau dengan cara offline atau mau online, terserah. Sebagai gambaran contoh misalnya ya, kalau pada saat puasa ini mungkin orang lebih banyak tidurnya pasti lebih pagi. Betul. Nah, kalau misalnya ke Sevel itu kan kita tahu ya orang banyak nongkrong di sana kan, muda, 24 jam. Ya 24 jam dia bisa begitu. Wah, ternyata ada mata di kak, gue beli deh. Beli. Itu semua travel ya di Indonesia. Semua. Di Ada 162 outlet. Iya. Tapi yang ada 162 outlet yang sudah online itu 50 outlet. Iya. Di Jakarta ya. Jabodetabek. Iya. Gitu. Dan ini kita lihat kan ada denah dari Metallica Live in Concert. Ini kan kalau kita lihat dari stadium Gelora Bung Karno ini, apakah itu mereka di tribun atas atau mekanismenya memang kita itu di tribun bawah semua atau bagaimana Mas? Ya, jadi begini, kita berdasarkan dari beberapa pengalaman kami ya, untuk konser-konser yang lalu, sehingga kami putuskan di manajemen BlackRock itu maupun manajemen BlackRock itu untuk tidak menjual yang di tribun atas. Karena dari sisi sebenarnya pun kita melihat kalau penonton sudah datang bayar mahal-mahal nggak bisa menikmati juga percuma kan gitu ya. Yang nggak lihat penonton walaupun ada screen yang besar gitu ya, tapi kan kalau misalnya dia di atas sekali, panggungnya di bawah, dia ngeliatnya apa sih kan kira-kira begitu. Terlalu jauh ya kan, belum dari udara panas pengap, sehingga kami bilang ya udah kita mulai jualan itu hanya di tribun bawah sampai ke festival. Kalau festival mungkin semua orang yang di Balinos lah ya, di depan panggung gitu kan. Nah, jadi kalau dari totalnya yang dari 54.000 itu, kalau boleh saya sampaikan, pembagiannya itu paling banyak di festival, itu sekitar 30.000. Jadi dari 54.000 ini 30.000 tiket dibuka untuk festival. Iya. Waduh. Jadi sisanya sekitar 24.000 itu terdiri dari berbagai kelas. Itu ada VIP, ya VVIP lah ya. VIP ada VIP, ada yang tribun kita sebutnya. Itu tribun itu ada yang green, ada yang purple. Tentunya harga karsnya pun berbeda-beda. Gitu.
Kalau mau saya sampaikan di sini bisa sampaikan, itu yang paling mahal itu Royal Box. Royal Box 3 itu harganya 3,5 juta di luar teks ya. Di luar teks. Dan ini sudah terjual habis. Royal Box itu sudah terjual habis. Sold out. Itu berapa banyak tiket mas? Itu cuma 120 kapasitasnya. Oke. Sudah sold out. Itu dari hari kedua aja sudah sold out habis langsung. Dan habis itu ada di bawahnya Yellow VIP. Itu kapasitasnya 760, harganya itu 1,500, 1,5 juta. 1,5 juta rupiah. Ya. Terus ada Blue, itu kapasitas 4.370, harganya 900.000. Oke. Ada yang Green, itu sekitar 9.000 kapasitas, harganya 500.000. Yang Purple 10.600, harganya 400.000. Dan terakhir itu Festival 30.000, harganya 650.000. Harga yang saya sebutkan tadi itu semuanya di luar ini ya, di luar di luar teks 10%. Oke, sebentar saya potong nih Dok. Nah ini ada penelpon nih dari Sinta dari Medan. Wow. Ingin menanyakan soal pembelian tiket nih. Mungkin bisa dijelaskan sama Bang Icang selaku direktur dari Black Box. Oke. Ya. Halo Ica, selamat malam. Ica mau menanyakan soal pembelian tiket Metallica ya di tanggal 25 Agustus. Itu kan minta yang paling penting itu masalah security. Iya. Oke, makasih. Sukses terus ya buat Petro, Sama-sama. sama teman-teman semua. Oke, terima kasih Sinta dari Medan. Sinta yang di Medan. Iya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Oke, di sini buat teman-teman yang berada di luar. Jadi tiket box kita ini apakah hanya di Jabodetabek atau hanya di Pulau Jawa gitu mas? Sekarang ini masih kalau kita Black Box-nya sendiri ada di Jakarta. Nah makanya tadi saya sampaikan kita melakukan kerjasama dengan beberapa outlet ya. Oke. Dengan tiket box. Jadi melalui tiket box ini itu tersebar di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya. Seperti di Stara itu kan ada di Surabaya, di Bandung, kan begitu ya. Tapi setahu saya di Setara ini sudah sampai Bali loh mas. Iya, Sampai Bali ini. Itu mereka kalau nggak salah itu ada 37 outlet. 37 outlet, betul. Seluruh Di seluruh Indonesia. Iya. Nah itu mereka yang mendistribusikannya di sana. Oke, jadi ini yang salah Bali satu. bisa beli langsung di Stara Bali ya. Kalau Iya. di Medan ada di Stara. Medan ada di Stara. Iya, kalau ada di Stara Medan sih si Mbak tadi bisa beli Iya, di Stara. Oke, jadi Mbak Sinta selain bisa melalui media online-nya Black Box, www.blackboxtix.com, Mbak Sinta atau untuk fans Metallica yang berada di Medan itu bisa berkunjung langsung ke Distara Ya, di yang Medan. berada di kota Medan. Iya. Kalian bisa langsung memesan atau langsung booking tiket di sana ya mas. Iya. Itu klasifikasi price-nya juga atau memang sesuai dengan apa yang kita informasikan, sesuai dengan mereka inginkan atau memang lebih banyak di festivalnya di sana? Begini, kalau kita sampaikan Royal Box sudah habis. Oke. Ya. Yang Yellow VIP juga itu hanya kita jual di ini kita sendiri, di Black Box sendiri. Oke. Jadi mulai dari Blue, Green, Purple, Festival itu kita sebar ke seluruhnya. Seluruhnya. Ya. Jadi memang itu target dari penjualan keseluruhan ini adalah festival audience lah ya. Iya. Kenapa alasan kita Royal Box sama Yellow VIP itu kita pegang? Karena kan jumlahnya nggak terlalu besar ya, terbatas sekali. Iya. Oke, buat teman-teman yang memang masih penasaran, ingin tahu bagaimana cara pemesanan, pembelian dari tiket konser Metallica 2030 Asian Concert nih ya. Yes. Salah satunya Indonesia adalah negara yang akan dikunjungi juga oleh mereka. Dan ini memang mereka fix 25 itu menyatakan tanggal 25 mereka confirm di Indonesia. Kapan tuh Mas Krisna? Kalau mereka sebutkan tanggal 25 itu fix, Kita 3 bulan yang lalu. itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Juni. Juni itu confirmation keluar. Oke. Dari itu kita udah tahu tanggal 25. Oke. Venue kita udah kita book dari Jauh-jauh hari. hari. Jadi memang mereka merasa concern itu menyatakan bahwa 25 mereka confirm konser di Jakarta itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jadi prepare-nya juga sebelum mereka menyatakan confirm pasti dari pihak
BlackRock Entertainment itu juga sudah prepare sebelumnya Mas ya? Sudah. Memang ada perubahan tanggal dari tanggal 18 terus berubah jadi tanggal 25. Dan itu nggak berubah lagi. Oke, ini sepertinya ada penelpon lagi. Carlo dari Jakarta. Halo. Ya, selamat malam Carlo. Halo, Ya Carlo, silakan mau menanyakan pembelian tiket. selamat malam. Iya. Iya, ini gue dengan Carlo nih dari Jakarta. Oke, silakan Mas Carlo. Di sini ada Mas Krisna dari BlackRock Entertainment dan Mas Ican dari Blackbox. Silakan. Ya, ini nih, gue mau nanya. Kemarin soalnya gue udah beli tiket di Bit Radio. Oke. Terus gue sempat nanya sama yang jual di Bit Radio tuh. Oke. Gue nanya ini ada jumpa pers apa enggak gitu. Kebetulan sekarang di radio lagi, gue pas lagi dari juga lagi ada promotornya mau nanya ada nggak jumpa untuk fans gitu. Oh, oke. Di sini yang Buat akan para mental health. Mas Krisna itu. Iya. Monggo Mas Krisna. Jadi memang kalau bisa kalau menjawab itu sekarang saya belum bisa. Cuman untuk permintaan kita ke sana sudah. Gitu. Ya kita tinggal juga di jawaban dari mereka seperti apa dalam waktu dekat ini. Cuma pada hari hanya untuk press conference ke media sih ada ini Mas. Cuma kalau untuk fans ya. Iya, jumpa fans. Meet and greet berarti kita lagi tanyakan gitu. Dan kita dimintakan lah Mas gitu. Gitu Carlo. Jadi kita lagi mintakan ke Metallica-nya untuk diusahakan ada jumpa fans di pada saat mereka lagi di Jakarta. Cuman untuk menjawab kepastiannya saya belum bisa sekarang karena masih menunggu jawaban juga dari mereka-nya gitu Carlo. Oke. Ada lagi Carlo? Ada lagi? Nih satu lagi. Boleh, silakan. Gue sempat lihat di situs ya di web di Google Browser, emang di listnya kan ada Metallica datang tanggal 25 gitu, terus dia bakalan 2 jam. Kira-kira berapa lagu ya? Nah kalau setlist sih kita belum terima ya Mas ya, setlist yang untuk Jakarta gitu kan, Singapura juga belum terima. Cuman rasa-rasanya sih paling iya sekitar 20 lagu ya. Kita coba aja lihat setlist yang di Rockville Mas. Iya Rockville tuh. Kemarin yang dia festival di Rockville dari Denmark. Itu orang dia akan sama lah. Oke deh. Gitu. Oke Carlo, cukup? Udah jelas ya? Oke. Terima kasih Carlo ya dari Jakarta. Terima kasih. Ya, Carlo saya sudah. bilang buat BlackRock sama Bit Radio. Oke, kita tunggu ya di Gelora Bung Karno nanti tanggal 25 ya. Oke. Oke, ini tadi penelpon dari Jakarta dengan Bro Carlo. Dia salah satu metalhead, ya, salah satu penggemar Metallica. Betul. Oh ya, untuk dipertegas lagi soal keamanan nih, listeners kan masih banyak menanyakan soal keamanan, kayaknya masih ada yang ragu-ragu, mungkin bisa diperjelas lagi dengan Pak Mas Krisna. Tadi siap soal keamanan, tolong diperjelas lagi supaya yakin nih, para metalhead juga, para fans metalhead, dan juga para beat listeners. Oke Mas, mungkin kita cut dulu. Bisa dijawab ya. Kita sambung lagi. Sini akan dijelaskan kembali agar rasa penasaran kawan-kawan kita ini terobati. Betul. Dan satu lagi masalah apabila ada metalhead atau beat listeners yang membawa kendaraan itu sebaiknya ditaruh di mana akhirnya. Iya. Itu penting sekali kan. Jadi memang untuk security wise ya kita membuat plan untuk kepentingan security itu kita tidak asal buat sendiri gitu, kita dibantu sama kepolisian juga gitu. Jadi dari flow, dari emergency gitu kalau ada segala sesuatu yang kurang lah gitu kan. Nah untuk personil juga kita sudah 1:15 orang sebenarnya. Iya. Cukup, lebih dari cukup. Iya sebenarnya lebih kapasitas waktu Indonesia sama Malaysia. Oke. Gitu. Jadi pintu untuk masuk barikade juga kita buat yang banyak, jadi orang udah lampunya panjang gitu kan, gitu. Terus sudah kemudian sistem kita juga untuk proses masuk kita bikin berapa detik gitu ya, jadi cepat orang masuk. Gitu. Jadi dengan sistem barcode mungkin ya. Iya. Ada hitungannya, jadi biar nggak nanti terlalu panjang. Nanti panjang dan juga jam 12 kita udah buka gitu. Ini berapa pintu nanti yang akan dibuka kalau boleh tahu di bulan? Berapa Kalau untuk jadi kalau untuk festival itu ada 2 pintu merah sebelah kanan dekat festival B dan pintu kiri sebelah yang warna kuning. Untuk
festival ada 2 pintu dan pintu merah itu memang lebar sekali. Jadi akan ada beberapa row. Wah. Gitu. Nah, kalau untuk tribun itu kalau saya tidak salah itu ada 11 pintu. 11 pintu. 11 pintu. Jadi dalam arti kata untuk memberikan fasilitas mereka masuk 11 pintu dibuka dengan line berdasarkan tiket mereka ya. Saya yakin mereka pasti para mental health ini pengen paling depan. Pasti akan ada di ini sebelum buka jam 5 itu pasti dari jam 12 mereka udah di depan di situ. Ya, jadi buat listener dan buat para mental health nih yang bawa kendaraan jangan ragu, nanti akan ada bapak-bapak security kita yang akan mengarahkan ya. Harus parkir di mana kan gitu ya. Untuk parkir ya sebenarnya sih kami menyarankan untuk parkir ya di sekitar Plaza FX atau karena ini akan melibatkan banyak sekali orang. Betul. Takutnya macet ya. Ya takutnya pas udah mau pulang ada mobil ngalangin, gitu kan. Namanya masih makan dulu, gitu kan. Iya. Ya mendingan sih kalau saya ya biasanya kan kita bola juga parkir Plaza Senayan kalau jalan rame-rame nggak berasa kok. Betul. Tapi udah yang GBK aja. Iya. Dan juga buat listener dan mental health ini buat keamanan jangan diragukan lagi, sudah pasti safety ya. Dia dipastikan aman. Dipastikan aman. Terus ini kita belum bahas masalah tiketing. Masih ada penelpon tapi kita tunggu dia akan telepon dari Surabaya namanya Ana. Ini kita mau tahu. Mereka kan artis-artis luar memang mereka setiap konser ada konsep. Setiap band dan artis internasional dari manapun dari luar Indonesia, mereka setiap konser di beberapa negara itu mereka punya konser-konser. Nah, Metallica sendiri untuk Asian Tour di Indonesia-nya ini konsepnya sendiri, konsernya itu seperti jelas itu akan sama semua mas. Jadi bisa cek di YouTube atau di DVD-nya mereka itu 2013 itu yang giant screen di belakang itu sama LED yang di bawah, nah kurang lebih akan seperti itu. Oke. Gitu. Jadi nggak usah khawatir nggak kelihatan karena screennya 24 meter kali 8. 24 meter kali 8. Big screen. LED iya. Belum yang di kiri kanan dia. Wow. LED. Jadi udah pasti terlihat semua nanti. Dan pastinya kalau Metallica itu kan opening songnya itu pasti ada pyro. Oke. Tipikal mereka lah. Cuman tingginya nggak perlu di 50 meter karena memang larangan dari GBK-nya. Oke. Tinggi api. Apa juga ada permainan lighting, laser dan Betul, sebagainya itu pasti ya Pak. Oke.